Hai anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Kita ketemu lagi hari ini dalam ibadah anak online. Nah, sudah siap-siap belum nih? Yuk, siap-siap dulu yuk. Pakai pakaian yang rapi dan kalian jangan lupa ya, siapkan Alkitabnya. Selama ibadah, tidak makan, tidak minum, kalian mengikuti ibadah dengan baik. Sekalipun masih di rumah masing-masing, tapi kita tetap konsentrasi ya, kita tetap tertib. Minggu lalu, maafkan Tante Keisha, karena Tante Keisha nggak buat video, handphone Tante Keisha rusak ya. Jadi setelah diperbaiki hari ini kita bisa ketemu kembali. Tapi Tante Keisha janji materi yang minggu lalu akan tetap Tante Keisha masukkan di YouTube. Oke, sebelum kita mulai ibadah saat pagi hari ini, mari kita berdoa. Tutup mata kalian dan lipat tangan kalian. Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh sehat, kami boleh tetap semangat. Setiap anugerah Tuhan dalam kehidupan kami selalu membuat kami bersuka cita. Pagi hari ini kami rindu beribadah Tuhan, walau masih di rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi sukacita kami. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tolong kami dari awal sampai kepada akhirnya, setiap pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan, setiap firman yang boleh kami dengar, bila boleh memberkati kami. Semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami yang ada di rumah masing-masing. Berkati juga Tante Keisha. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita nyanyi satu lagu ya. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, ogah bila iblis menyuruhku bertengkar, gak sudi. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Lagi, aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku berbohong, mau nggak? Gak mau ya. Bila iblis menyuruhku mencuri, ayo kalau iblis nyuruh kalian mencuri, mau nggak? Ogah deh. Bila iblis menyuruhku bertengkar sama kakak, sama adik, gak mau ya, gak sudi. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Hidup suci di hadapan Tuhan. Hidup suci di hadapan Tuhan. Ya, kalau iblis mulai merayu kita harus tolak dia dalam nama Yesus. Kalian ingat satu pujian kan? Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku.
Yesus, ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku, ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku, ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Ya, kita akan melanjutkan bacaan kita anak-anak di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11. Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kalau sudah ketemu semua, kalian buka Alkitab kalian dan kita akan membaca bersama-sama ya. Sudah ketemu? Oke, kita akan baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. Matius 4 ayat 1 sampai 11. 1, 2, 3. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu. Jika engkau sujud menyembah aku, maka..." Berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Anak-anak yang baik, hari ini pembacaan kita adalah tentang pencobaan di padang gurun. Sebelum Yesus memulai pelayanannya, Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan pada saat itu terbukalah langit, Allah sendiri yang memproklamasikan bahwa Dia inilah adalah anak Allah yang akan melayani seluruh umat manusia. Dan Roh Allah ada di dalam Yesus. Nah, kemudian setelah itu, sebelum Yesus memulai pelayanannya, Dia dicobai oleh iblis di padang gurun. Loh, Yesus bukankah Dia Allah? Kenapa kok dicobai oleh iblis? Ya, keberadaan Yesus saat ada di dalam dunia adalah sebagai manusia 100%. Walaupun Yesus juga Allah sejati. Ya, Dia menjadi manusia itu untuk melaksanakan misi Allah, yaitu misi penyelamatan, untuk menyelamatkan setiap orang yang mau percaya kepadanya. Nah, pada saat ini Yesus dibawa oleh Roh untuk dicobai oleh iblis. Pada waktu itu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Dan hal pertama yang iblis lakukan kepada Yesus adalah dia mencobai, "Jika engkau anak Allah, maka buatlah batu-batu ini menjadi roti, maka engkau akan makan kenyang." Tapi Yesus menjawab, "Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Anak-anak, hidup manusia memang bukan hanya secara jasmani saja, tetapi juga secara rohani.
Jadi secara jasmani, kalian bisa lapar, kalian bisa haus, dan kalian membutuhkan makanan dan minuman. Namun demikian juga dengan kehidupan kita secara rohani. Kita juga membutuhkan sesuatu bisa memperkuat kehidupan rohani kita, yaitu dengan firman. Olehnya, mengapa kita perlu membaca firman Tuhan setiap hari? Itu untuk menguatkan iman kita. Nah, ketika Yesus dicobai oleh iblis, iblis merayu dia, iblis mencobai Yesus untuk bisa menggoyahkan imannya terhadap makanan secara jasmani. Tapi Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti. Karena apa? Karena ada kebutuhan hidup manusia juga yang perlu firman. Butuh kekuatan dari Tuhan melalui firman Tuhan. Yang kedua, iblis kemudian membawa Yesus ke bubungan bait Allah. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Wah, rayuan iblis lagi ya. Maka malaikat-malaikat itu akan menatang engkau. Malaikat-malaikat itu akan bersiap di bawahmu dan kau tidak akan terantuk oleh batu-batu ini. Tetapi Yesus menjawab, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Karena pada saat itu, Yesus pun Allah sejati. Iblis bukan hanya mencobai Yesus secara manusia, tetapi iblis sedang berkomunikasi dengan Allah. Jangan engkau mencobai Allah. Dan yang ketiga, ketika Yesus dibawa ke gunung yang sangat tinggi, aku akan menyerahkan kerajaan dunia ini jika engkau mau menyembah aku. Lalu Yesus berkata apa? Enyahlah iblis. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Anak-anak, tidak ada pribadi yang bisa kita sembah di dunia ini selain pribadi Yesus. Selain Allah yang hidup. Allah yang kita sembah bukan Allah yang ada dalam cerita-cerita. Bukan hanya sekedar ditulis dalam Alkitab. Tetapi Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Dalam setiap pengalaman hidup kita, ketika kalian membutuhkan sesuatu, atau ketika kalian membutuhkan jalan keluar dari setiap masalah, berdoalah kepada Allah. Berdoalah di dalam nama Yesus. Karena dia Allah yang hidup. Ingat peristiwa ketika Yesus mati, dikuburkan, dan kemudian pada hari yang ketiga dia hidup, dia bukan hanya hidup pada saat itu saja, tetapi dia hidup untuk selama-lamanya. Anak-anak yang baik, seringkali iblis tidak berwujud seperti sesuatu yang menakutkan untuk mencobai hidup kita. Bukan seperti monster yang menakutkan atau seperti sesuatu yang sangat mengerikan yang tiba-tiba muncul di hidup kita dan menakut-nakuti kita, tidak. Tetapi iblis seringkali muncul dalam kehidupan kita itu lewat hal-hal yang manis. Hal-hal yang kita sukai. Hal-hal yang enak. Hal-hal yang menyenangkan. Nah, ini yang kita perlu hati-hati ya. Yesus saja dicobai oleh iblis, apalagi kita sebagai manusia. Tentu berbeda caranya. Nah, bagaimana kita bisa membedakan apakah itu dari Tuhan ataukah itu dari iblis? Satu hal Tante Kesia mau sampaikan. Iblis selalu memberi pesan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ia terus berusaha membuatmu melupakan Tuhan, membuatmu tidak percaya kepada Tuhan, dan juga membuatmu melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Jadi, apapun yang iblis sampaikan kepada kita, semuanya itu bertentangan dengan firman Tuhan. Olehnya, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus terus waspada. Di bagian lain dalam firman Tuhan dituliskan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam siapa saja yang sedang lengah. Nah, kalau kalian lengah, kalau kalian tidak waspada, maka iblis itu dengan mudah akan menggoda kalian. Dan ingat, ketika iblis itu menggoda kalian, merayu kalian, kalian akan terseret pelan-pelan untuk jauh dari Tuhan. Kalian akan terseret pelan-pelan untuk tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Kalian akan terseret pelan-pelan untuk tidak mau membaca firman Tuhan. Nah, indikasinya ini, apapun yang iblis sampaikan ketika ia ingin menggodamu, itu bertentangan dengan firman Tuhan. Karena iblis gak suka kepada anak-anak yang taat dan dengar-dengaran pada firman Tuhan. Kalian masih ingat ceritanya Tante Kesia beberapa waktu yang lalu tentang kisah Yusuf? Bagaimana Yusuf taat dan dengar-dengaran akan perintah Tuhan.
dalam hidup kita sehari-hari, kita nggak tahu apa yang iblis lakukan, apa yang sedang iblis rencanakan dalam hidup kita. Tetapi kuncinya satu, ketika Yesus dicobai oleh iblis, Yesus selalu menjawab, ada tertulis. Yesus selalu memakai firman Tuhan untuk boleh mengalahkan tipu muslihat si jahat. Kalian juga punya firman Tuhan. Alkitab yang kalian baca setiap hari, itu akan menguatkan imanmu. Itu akan menolong hidupmu. Rohnya yang kudus akan senantiasa mengingatkan kalian akan firman Tuhan. Dan ketika iblis itu mulai menggoda, mulai merayu, gitu ya, mulai memberikan iming-iming yang manis, kalian harus melawan dengan firman Tuhan. Tidak. Aku tidak mau melakukannya. Karena aku lebih taat pada firman-Nya daripada pada rayuan si iblis. Banyak hal yang boleh kita lalui setiap hari. Tetapi ketika kita hidup dengan firman-Nya, maka firman-Nya itu akan menolong kita. Yesus mau menang atas godaan. Yesus bisa menang atas setiap godaan. Karena Dia punya firman. Kalian pun bisa menang atas setiap tipu muslihat si jahat. Karena kalian punya firman. Firman itu ada dalam hidupmu, ya. Baca firman Tuhan setiap hari. Supaya kalian bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Apa yang benar dan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika kalian mulai lengah, ingatlah akan firman Tuhan. Rohnya yang kudus akan menolong kalian. Kita akan baca satu ayat yuk. Di dalam Mazmur pasal 119. Mazmur 119 ayat 9 dan 10. Sudah ketemu? Kita akan baca bersama-sama ya ayat-ayat ini. Mazmur 119 ayat 9 dan 10. 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Ya. Dengan apakah seseorang itu bisa tetap bertahan? Yaitu dengan firman Tuhan. Kalian juga sama, Tante Kesia juga sama. Saat iblis mulai merayu kita tolak dia dalam nama Yesus. Dan kita berpegang pada firman-Nya. Maka iblis akan lari dan tidak akan berani lagi menggoda kita. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya dalam hidup kami ada banyak sekali hal yang menggoda kami, yang ingin menjatuhkan kami. Tetapi melalui firman-Mu saat pagi hari ini, kami tahu satu hal. Saat firman-Mu itu ada dalam hati kami, ada dalam hidup kami, maka kami mampu untuk melawan tipu muslihat si jahat. Kami tidak mampu sendiri tanpa firman-Mu. Olehnya, pegang teguh hidup kami, dan biarlah firman-Mu itu senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Sehingga dalam tiap-tiap hari, kami boleh melawan segala godaan tipu muslihat si jahat melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu yang kudus senantiasa menolong kami untuk boleh memahami firman-Mu yang boleh kami baca setiap hari. Berkati kami, berkati seluruh kehidupan keluarga kami Tuhan dimanapun berada. Tuhan sendiri yang senantiasa memimpin langkah-langkah hidup kami. Terima kasih. Ini di akhir ibadah saat pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan buat pertolongan pimpinan Tuhan sepanjang ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya anak-anak, kita akan jumpa kembali minggu depan ya. Dalam ibadah anak online tetap di channel yang sama. Kalau kalian sudah subscribe, tentunya tidak perlu Tante Kesia bagikan linknya, karena akan muncul dengan sendirinya. Tante Kesia biasanya uploadnya hari Sabtu malam, sehingga pagi hari ketika kalian bangun dari tidur, kalian bisa segera bersiap-siap dan bisa klik channel ini, sehingga bisa mengikuti ibadah dengan baik. Jaga kesehatanmu ya, selalu pakai masker ketika kalian keluar rumah. Cuci tangan, makan makanan yang sehat, dan selama di rumah, belajar dengan rajin. Belajar dengan tertib, ingat, selalu patuh dan taat kepada papa mama. Kalau papa mama sedang repot, kalian harus bisa bantu, meringankan beban mereka. Sampai jumpa anak-anak, minggu depan kita akan ketemu kembali dalam ibadah anak online. Tuhan Yesus memberkati, selalu semangat.